Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya pada saya, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dengan dukungan kalian kita bisa segera berbagi kebaikan, berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Kali ini tidak perlu panjang lebar, seperti biasa saya akan menceritakan pengalaman istri saya waktu saya mau ke Candi Ceto. Waktu itu memang saya sering sekali untuk tirakatan yang terakhir kali saya harus menjalani tirakat terakhir kali itu memang di Candi Ceto. Jadi saya dari Lawu kembali ke Lawu, dan pada akhirnya saya selalu menikah, dan banyak hal pengalaman mistis yang saya alami yang tidak mungkin akan selesai untuk diceritakan 1, 2, atau 3 bulan tuh nggak bakalan selesai. Ini saya ceritakan pengalaman saya waktu saya mau ke Candi Ceto. Masih ada bekas bekam karena kemarin saya lagi sakit, kelelahan. Saya beberapa kali didatengin oleh yang Lawu. Saya harus jadi mediator, saya masukkan ke tubuh saya, dan memang ada pekerjaannya sangat berat yang harus saya selesaikan. Maka saya sampai drop, sampai nggak ada waktu untuk istirahat. Sebenarnya pengalaman mistis ini saya alamin bukan di Candi Cetonya. Jadi di bawahnya itu, di tempat kebun teh itu saya mengalami kejadian mistis ini. Waktu itu saya bersama rombongan, ada 4 orang, dengan mengendarai mobil. Kita naik ke Candi Ceto sekitar jam setengah 11 kalau nggak salah. Kalau sekitar jam setengah 11 malam itu kita sampai yang ke tanjakan terakhir yang mau ke Candi Ceto itu, tanjakannya yang ekstrim itu. Kita ke situ, naik ke situ, tiba-tiba entah kenapa mobil ini berhenti dengan seketika. Nah, kita kan panik, takutnya kita mobil gelondor ke bawah karena kita posisi baru naik tikungan tanjakan yang ekstrim itu. Pokoknya tanjakan terakhir yang mau ke Candi Ceto setelah lewat kebun teh sama tempatnya jualan itu. Nah, kita di situ saya udah panik. Kita turun, dibuka mesin mobilnya, tidak ada masalah, tidak terjadi apa-apa. Air juga masih ada, jadi untuk posisi mesin tuh aman. Cuman ketika mau dinyalakan itu kok nggak bisa, kan gitu, nggak bisa dinyalain. Pada akhirnya kita udah pasrahlah di situ dulu, sambil saya nelponin yang di Candi Ceto itu, namanya Mas Winarno. Saya telepon, akhirnya Mas Winarno itu turun dengan mengendarai motor beserta adiknya turun. Akhirnya kita di situ kita ngobrol nih, gimana nih Mas solusinya, gimana Mbak Sri, mau naik sekarang apa tunggu, kan gitu. Oh iyalah, kita tunggu sebentar lah Mas, kan gitu. Setelah kita tunggu sebentar, dari arah rimbunan pohon teh itu. Jadi kan pohon teh kan ada gang-gangnya gitu loh. Nah, di situ saya melihat burung merak tuh bagus banget. Ada burung merak tuh bagus banget. Tapi saya bilang sama Mas Win, Mas, ini itu ada burung merak asli apa bukan ya, jam 10 ada burung merak. Nah, kata Mas Win tuh,
oh mungkin bukan burung merak sak tenane kali mbak kan tenang gitu. Akhirnya saya ikutin burung merak itu, saya ikutin semakin masuk burung merak itu berubah jadi satu perempuan berpakaian hijau. Dia ada mahkotanya. Dia berkata pada saya, kamu mau kemana, kata wanita itu seperti itu. Lalu saya berkata bahwasanya saya mau ke Candi Ceto, saya mau tirakat. Ada apa gerangan kamu mengganggu saya, mengganggu perjalanan saya? Apakah kamu yang mengganggu perjalanan saya? Saya bilang iya, saya yang menghentikan kendaraanmu begitu. Maksud dan tujuanmu itu untuk apa? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, kalau kamu mau ke tirakat, jangan hanya ke Candi Ceto, katanya gitu. Jangan ke tempat itu saja, kamu juga harus mendatangi saya, katanya. Lalu tempatmu di mana dan apa yang harus saya lakukan, kan itu. Akhirnya wanita itu berkata bahwasanya saya itu sebenarnya bertempat di sebuah pemandian air hangat. Dia bilang kan begitu ya. Terus saya tanya, seingat saya pemandian air hangat itu di daerah saya itu hanya ada satu, di daerah Mbayanan, namanya Mbayanan. Itu sebenarnya itu pun bukan arah ke Candi Ceto, tapi arah ke Alas Ketonggo tuh. Kalau Alas Ketonggo tuh saya lewatnya Mbayanan. Terus saya bilang, kamu kan jauh dari sini, kenapa bisa sampai di sini? Saya ada di tempat itu, satu saat kamu mendatangi saya. Apa tuh? Datanglah ke tempat saya, maka saya akan katakan sesuatu di tempat itu. Nah setelah itu burung merak itu wanita tadi berubah lagi jadi burung merak. Akhirnya dia terbang. Mas Win berkata, sinten mbak, siapa mbak? Tapi bukan dari sini Mas Win, itu dari pemandian yang ada air panasnya. Terus kalau setahu saya maaf ya batuk, setahu saya kalau pemandian air panas itu adanya cuma di Mbayanan Mas Win, katanya gitu. Terus Mas Win berkata, oh bukan mbak, di daerah Dawung itu ada satu lagi pemandian air panas. Lah saya malah nggak tahu nih Mas Win, saya nggak tahu nih. Masa iya ada? Ada mbak, baru muncul, katanya gitu. Akhirnya kita kan di situ tuh sampai jam 1 pagi. Jam 1 pagi itu dengan tiba-tiba tuh mobil tuh nyala bisa nyala. Akhirnya tanpa ada hambatan kita naik ke atas. Kita ke atas, saya bonceng Mas Win, terus yang tiga di mobil. Nah kok aneh ya Mas? Jadi sepanjang perjalanan itu tadi saya menanyakan ke Mas Win, saya malah belum tahu tuh Mas yang pemandian air hangat itu. Terus saya di Mbayanan. Nah sampai saat ini itu saya belum tahu nih, katanya ada di daerah Dawung dan saya belum sempat ke sana. Akhirnya kita sampai di Candi Ceto, lalu kita makan sebentar di warung, makan ngopi sebentar, terus kita langsung naik. Jadi jam 2 kita naik, kita tirakat di situ. Bahwasanya sampai di yang Kerincing Wesi, naik sampai ke atas. Saya meditasi, saya mohon sama
berminta kepada Allah, dan yang datang, yang sambil datang, bahwasanya kalau kamu punya satu tujuan, satu yang kamu tuju, jangan sampai mencapangkan tujuan yang kamu inginkan. Terus saya bertanya tentang wanita itu, kata yang sambil tidak perlu kamu ibarat kata tidak perlu kamu kubris, karena itu adalah salah satu godaan yang akan menyapangkan tujuanmu. Sampai akhirnya, sampai sekarang pun saya belum tahu apakah benar di daerah Kedawung itu ada pemandiran air hangat lagi atau tidak, saya tidak tahu sampai sekarang. Mungkin di sini ada teman-teman yang tahu, yang paham daerah situ, mungkin bisa menuliskan coretannya di komentar. Barangkali nanti suatu saat ketika saya sudah pulang ke rumah, saya bisa mendatangi tempatnya dimaksud oleh Nyai Burjut Burung Merak tadi, dan apa yang akan dia sampaikan, karena sampai sekarang saya tidak pernah bertemu dengan wanita itu lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat. Rahayu, salam rahayu untuk semuanya. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu menyertai kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.